Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Tahun 1994, desa kecil bernama Karangjati di pinggiran Jawa diselimuti hening malam yang menyimpan banyak cerita mistis. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat, ladang yang luas, dan pemukiman warga yang terpisah-pisah. Di desa itu seorang wanita bernama Mustika tinggal bersama ibunya di sebuah rumah tua berdinding kayu yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Mustika seorang gadis berusia 25 tahun, dikenal sebagai pribadi pendiam. Namun malam itu wajahnya tampak gusar. Pukul 8 malam, ia telah bersiap-siap hendak pergi melayat seorang dukun tua bernama Mbah Suroh yang baru saja meninggal dunia. Mbah Suroh adalah dukun yang cukup dihormati di kampung tersebut, meski sebagian orang menganggapnya penuh misteri. Ibunya, Nyai Sarina, memandangnya dengan ragu dari ambang pintu dapur. "Mustika, kau yakin ingin pergi malam-malam begini? Mbah Suro itu orangnya, kau tahu sendiri kan, bukan orang biasa," ujar Nyai Sarina dengan nada cemas. "Iya, Bu. Tidak enak kalau tidak datang. Lagi pula, rumah Mbah Suro tidak terlalu jauh dari sini," jawab Mustika sambil memendai selendangnya. Nyai Sarina mendesah, "Hati-hati di jalan, jangan lupa baca doa." Mustika mengangguk. Ia melangkah keluar rumah ditemani lampu minyak yang digantung di depan pintu. Malam itu, bulan hanya sabit tipis. Sinarnya nyaris tertelan pekatnya langit. Jalan setapak menuju rumah Mbah Suroh diapit oleh ladang jagung dan pepohonan bambu yang rimbun. Sesekali terdengar suara burung hantu dari kejauhan, seolah memberikan peringatan akan sesuatu yang tak terlihat. Saat sedang berjalan, Mustika merasa udara semakin dingin. Angin berhembus pelan, membawa aroma aneh yang tidak biasa, seperti bau dupa bercampur bunga kenanga. Langkah kakinya terhenti sejenak. Ia mengedarkan pandangannya ke sekitar, tetapi tidak ada apa-apa. Namun entah kenapa, bulu kuduknya meremang, seolah ada yang mengamatinya dari kegelapan. Mustika mempercepat langkahnya, berharap segera tiba di rumah Mbah Suro. Rumah Mbah Suro terletak di ujung desa, dikelilingi pepohonan besar yang menjulang tinggi. Sesampainya di sana, suasana terasa berbeda. Rumah itu diterangi lampu teplok yang remang-remang. Beberapa orang duduk melingkar di ruang depan, berbicara pelan, sambil sesekali melirik ke arah kamar tempat jenazah Mbah Suro disemayamkan. Mustika duduk di sudut ruangan, bergabung dengan para pelayat. Ia menatap ke arah kamar jenazah, di mana tubuh Mbah Suro terbaring kaku, dibalut kain kafan. Namun entah kenapa, kain kafan itu tampak sedikit longgar, seperti ada yang bergerak di bawahnya. Mustika menelan ludah, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai merambat di pikirannya. Tiba-tiba, seorang wanita tua yang duduk di sampingnya berbisik, "Mustika, kau tahu, Mbah Suro itu bukan orang sembarangan. Banyak yang bilang ia memelihara sesuatu untuk menjaga ilmunya." Mustika hanya mengangguk kecil tanpa menjawab.
Wanita itu melanjutkan, "Tapi hati-hati, kalau ada yang tidak selesai semasa hidupnya, mungkin ia akan kembali menuntut." Mustika merasa tenggorokannya kering. Ia mengalihkan pandangan, berusaha tidak memikirkan ucapan wanita itu. Setelah membaca doa bersama, ia berpamitan pulang. Namun saat melangkah keluar dari rumah Mbak Suroh, Mustika merasakan sesuatu yang ganjil. Angin malam terasa lebih dingin, dan suara burung hantu kini terdengar lebih dekat. Ketika berjalan melewati ladang jagung, Mustika merasa ada yang mengikutinya. Ia berhenti sejenak, mencoba menajamkan pendengarannya. Suara langkah kaki terdengar samar-samar, seirama dengan langkahnya. Ia menoleh ke belakang, namun yang ia lihat hanya bayangan pohon dan ladang yang gelap gulita. "Hanya perasaanku saja," gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia melangkah lagi, suara itu semakin jelas, seolah-olah ada seseorang yang sengaja mempermaikannya. Mustika mempercepat langkahnya, hampir berlari, hingga akhirnya ia tiba di rumah. Begitu masuk ke dalam rumah, ia langsung mengunci pintu dan duduk di ruang tengah. Napasnya tersengal-engal, namun ia tidak menceritakan apa yang dialaminya kepada ibunya. Ia menganggap semua itu hanya imajinasi karena lelah. Namun malam itu menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa hari setelah melayat, Mustika mulai sering mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Ketika malam tiba, suara langkah kaki terdengar di luar rumah, mengitari bangunan kayu itu. Kadang-kadang suara seperti seseorang mengetuk jendela pelan-pelan terdengar di kamarnya. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin. Namun ketika ia mengintip dari balik jendela, ia melihat sesuatu yang membuat nyaris berteriak. Di bawah pohon mangga di halaman depan, terlihat sosok pocong berdiri kaku, memandang ke arah rumah yang matanya kosong. Mustika tertegun, tidak mampu bergerak. Tubuhnya gemetar, dan ia hanya bisa membaca doa dalam hati. Sosok itu tidak bergerak, namun keberadaannya cukup membuat Mustika merasa mual. Ia akhirnya memberanikan diri untuk menutup jendela dan berlari ke kamar ibunya. Bu, aku melihat pocong di halaman, Bu," bisiknya dengan suara bergetar. Nyai Sarina terdiam sejenak, kemudian menghela nafas panjang. "Aku sudah menduga kau membawa sesuatu dari rumah Mbak Suroh." Mustika menatap ibunya dengan bingung. "Apa maksud ibu?" "Entahlah, mungkin ada yang tidak selesai di sana, dan itu mengikutimu. Kita harus segera meminta bantuan orang pintar," jawab Nyai Sarina. Keesokan harinya, Nyai Sarina membawa Mustika menemui Mbak Karjo, seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki kemampuan supranatural. Setelah mendengar cerita Mustika, Mbak Karjo tampak berpikir keras. "Kau tahu, Mustika, Mbak Suroh memang bukan orang biasa. Banyak yang menduga ia memelihara makhluk halus untuk menjaga kekuatannya. Mungkin salah satu dari mereka merasa kehilangan tuannya dan kini mencari tempat baru," ujar Mbak Karjo dengan nada serius. Mustika merasa dadanya semakin sesak.
Lalu, apa yang harus saya lakukan, Mbah? Tanyanya dengan suara lirih. Mbak Karjo mengangguk pelan. Nanti malam, kita akan lakukan ritual untuk memutuskan ikatan itu. Tapi kau harus kuat. Jangan sampai tergoda untuk berbicara atau melihat langsung makhluk itu. Aku pun mengiyakan. Malam itu, Mbak Karjo datang ke rumah Mustika membawa peralatan ritualnya. Seikat daun kelor, kendi berisi air, dan beberapa dupa. Ia memulai ritual dengan membaca mantra-mantra kuno. Sementara Mustika dan ibunya duduk di pojok ruangan. Namun di tengah ritual, angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat pintu dan jendela rumah berderak keras. Suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan berat, seolah-olah ada seseorang berjalan di atas atap. Dan tiba-tiba, lampu minyak yang menerangi ruangan padam. Dalam kegelapan, Mustika mendengar suara tawa kecil yang menyeramkan, diikuti suara kain yang terseret di lantai. Ia berusaha untuk tidak panik, tetapi rasa takutnya mencapai puncak saat ia melihat bayangan pocong itu muncul di sudut ruangan, memandangnya dengan mata yang kosong dan wajah yang membusuk. Mbak Karjo segera menyiramkan air kendi ke arah bayangan itu sambil membaca mantra dengan suara lantang. Pocong itu menghilang perlahan, meninggalkan aroma busuk yang menusuk hidung. Setelah ritual selesai, Mbak Karjo berkata, "Makhluk itu sudah pergi, tapi kau harus berhati-hati. Jangan pernah bermain-main dengan hal gaib." Sejak malam itu, Mustika tidak pernah lagi melihat sosok pocong tersebut. Namun pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam. Ia belajar untuk lebih berhati-hati dan menghormati hal-hal yang tidak terlihat. Karena ia tahu, dunia ini menyimpan banyak misteri yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Mustika perlahan kembali normal. Namun setiap kali ia melewati jalan setapak menuju rumah Mbah Suro atau bayangan pohon manggang di halaman rumahnya, perasaan takut itu kadang muncul lagi. Setelah kejadian itu, kabar tentang pengalaman Mustika mulai menyebar di kampung Karangjati. Banyak warga yang mendatangi rumahnya untuk bertanya, ingin mendengar langsung kisah menyeramkan itu. Namun Mustika enggan bercerita lebih jauh. Namun satu hal menarik perhatian warga. Beberapa orang yang juga melayat ke rumah Mbah Suro mengaku mengalami hal serupa. Suara langkah kaki, ketukan di jendela, hingga bayangan pocong di sekitar rumah mereka. Warga mulai mengaitkan semua itu dengan Mbah Suro yang diduga tidak meninggal dalam keadaan bersih. Tidak heran, Mbah Suro itu punya banyak ilmu yang diwariskan ke leluhurnya. Kalau ada yang ritual yang terlewat sebelum wafat, makhluk-makhluk itu pasti akan mencari tuan baru, ujar salah satu warga. Kata-kata itu membuat banyak warga semakin takut. Terlebih saat ada cerita bahwa beberapa orang mendengar suara tangisan di malam hari dari arah rumah Mbah Suro yang kini kosong. Merasa situasi semakin tidak terkendali, kepala desa akhirnya memutuskan untuk mengadakan sebuah ritual besar di rumah Mbah Suro. Mereka memanggil beberapa tokoh spiritual dari desa lain untuk membersihkan tempat tersebut. Mustika meski masih dihantui ketakutan
ikut hadir dalam ritual itu bersama ibunya. Suasana rumah Mbah Suro malam itu sangat mencekam. Aroma dupa memenuhi udara, dan cahaya dari obor yang dipasang di sekitar rumah memberikan bayangan bergerak di dinding bambu. Para tokoh spiritual mulai membaca doa-doa dengan suara lantang, memanggil arwah Mbah Suro dan semua makhluk yang pernah ia pelihara untuk dilepaskan dari dunia ini. Di tengah ritual, angin kencang tiba-tiba berhembus, membawa suara seperti rintihan dari dalam rumah. Mustika merasakan lututnya gemetar. Ia memegang erat tangan ibunya sambil terus membaca doa dalam hati. Beberapa saat kemudian, seorang pemimpin ritual, seorang pria tua bernama Mbah Tirta, berdiri di depan rumah dengan kendi di tangannya. Mbah Suro, kami lepaskan semua ikatan duniawi. Pulanglah dengan damai. Jangan ganggu yang hidup, ucapnya dengan nada tegas. Tiba-tiba, suara keras seperti benda jatuh terdengar dari dalam rumah. Beberapa orang menjerit, tetapi para tokoh spiritual tetap melanjutkan ritual. Setelah beberapa saat, suasana perlahan tenang. Angin pun berhenti, dan rumah itu kembali sunyi. Mbah Tirta menghela nafas panjang. Semua sudah selesai. Namun jangan ada yang berani macam-macam dengan tempat ini lagi. Setelah ritual tersebut, gangguan-gangguan di desa mulai berkurang. Rumah Mbah Suro dibiarkan kosong, tidak ada yang berani mendekatinya, bahkan di siang hari. Mustika dan ibunya pun merasa lebih tenang. Namun satu hal yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun adalah mimpi-mimpi aneh yang kadang masih menghampirinya. Dalam mimpinya, ia sering melihat Mbah Suro berdiri di tepi ladang jagung, tersenyum kepadanya, seolah ingin mengatakan sesuatu yang belum sempat terucap. Mustika hanya bisa berdoa agar semua benar-benar berakhir. Ia tidak ingin kembali terjebak dalam bayangan gelap yang pernah menghantui malam-malamnya. Karena ia tahu, di dunia ini, tidak semua rahasia harus diungkap, dan tidak semua pintu harus dibuka. Cerita ini selesai, tetapi kenangan akan bayangan pocong itu tetap abadi dalam benak Mustika. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.